Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral tullab wal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kajian kita di petang hari ini dengan kembali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di rumah Allah ini, di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i ini, dalam rangka untuk mempelajari fikih yang terkait dengan as-shiyam, yang terkait dengan puasa. Kemudian salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral tullab wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa bahwasanya kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban. Artinya tidak beberapa lama lagi, menghitung hari saja kita semua akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka untuk itu ya kita perlu persiapan, perlu bekal dalam menghadapi bulan suci Ramadan tersebut. Di antara bekal yang mesti kita persiapkan adalah at-tazawwudu bil ilmi bi ahkami shiyam. Jadi di antara ilmu yang mesti kita persiapkan, di antara persiapan yang mesti kita persiapkan adalah berbekal dengan ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum puasa. Sehingga pada sore hari ini kita akan membaca sebuah kitab fikih yang ringkas yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, yang ditulis oleh nukhbatun minal ulama. Ini sekelompok ulama, bukan satu atau dua, satu tim yang menulis kitab ini. Kemudian kitab ini merupakan kitab yang merupakan referensi fikih di beberapa negeri kaum muslimin, termasuk di negeri Saudi Arabia. Dan buku ini diberikan muqaddimah oleh mantan Kementerian Agama, Wakaf dan Irsyad serta dakwah di Al-Mamlakah Al-Saudi Al-Arabiyah, KSA, King Saudi Arabia, di negeri Arab. Baik, ya, pada pembahasan ini kita akan membaca dan menjelaskan Kitabus Shiyam, yang mana dalam kitab ini terdapat ya pada jilid yang keempat atau pada bahagian yang keempat. Qala al-musannifuna rahimahumullahu jami'an. Rabi'an, yang keempat, Kitabus Shiyam. Jadi judul pembahasan dari judul kitab yang akan kita bahas ini, atau bagian kitab yang kita bahas ini adalah Kitabus Shiyam, kitab yang membahas tentang as-shiyam ya. Baik, kitab mana kitab? Helmi, mana kitab? Kitab apa artinya? Ya, buku itu terjemahan. Apa terjemahan kitab? Ya buku ini. Bukan maknanya itu terjemahan.
Siapa yang tahu kitab itu mana kitab? Kitab mana secara bahasa apa? Bismillah. Ya, coba anak kelas 12 ya. Kitab secara bahasa mananya apa? Jangan terjemahan ya. Maknanya apa? Nah, itu masih makna, itu masih terjemahan tulisan. Maknanya, iya. Ada yang tahu? Ya, apa? Uraian, kurang tepat ya. Kitab, perhatikan, kitab ini dalam ilmu sorof. Perhatikan ya, kitab dalam ilmu sorof ya, ini mengikuti wazan fi'alun. Apa? Fi'alun, kitabun. Kemudian dalam ilmu sorof wazan fi'alun ini bermakna maf'ul ya. Fi'alun ay bermakna maf'ulun. Maka kitabun maknanya adalah maktubun, seperti ilah ya, la ilaha illallah, seperti kata ilahun. Ilah maknanya apa? Ilah bermakna ma'lu. Ma'lu kata lain dari ma'bud. Jadi ilah itu maknanya ma'bud, karena kata lain dari ma'lu. Begitu juga fi'al maknanya adalah maf'ul. Jadi kitab maknanya apa? Maktub, adalah sesuatu yang tertulis. Itu mana kitab? Artinya kumpulan-kumpulan yang ada tulisannya. Itu maknanya. Sehingga diterjemahkan dengan apa? Buku tulisan, buku bacaan ya, yang sudah ada tulisannya. Faham tuh? Nah, ini mana apa itu? Makna kitab. Jadi pembahasan kita Kitabus Shiyam, kitab yang membahas tentang as-shiyam. As-shiyam apa maknanya? Bentuk jamak dari apa? Dari saum, jamak taksir ya. Secara bahasa as-shiyam artinya adalah al-imsaku ala syai'in. Apa? Al-imsaku ala syai'in. Jadi secara bahasa shiyam itu artinya apa? Menahan diri dari sesuatu. Jadi ini adalah kumpulan tulisan yang akan membahas tentang makna as-shiyam. Kemudian secara istilah ini yang akan kita tekankan, makna shiyam menurut istilah syariat ya, yang akan dibahas dalam pembahasan kita di kitab ini. Qala al-musannifuna rahimahullahu taala wa yashtamilu ala khamsati abwabin. Jadi Kitabus Shiyam dalam kitab ini mengandung 5 bab. Ya, dia mencakup 5 bab. Ada 5 bab pembahasan. Setiap bab nanti diurai lagi, ada turunannya lagi. Setiap bab ada permasalahan yang akan dibahas lagi. Al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimati siyami wa fihi masailu. Jadi bab yang pertama adalah pembahasan tentang pendahuluan yang berkaitan dengan as-shiyam atau terjemahan kita puasa. Wa fihi, dalam bab ini masailu, terdapat beberapa permasalahan. Masail jamak dari masalah atau maknanya dalam mabhas, pembahasan. Jadi dalam bab yang pertama ini ada beberapa pembahasan. Jadi Kitabus Shiyam dalam kitab ini mengandung beberapa bab. Khalid, kam baban fi hadal kitab? Nah, nyimak ya. Jadi wa yastamilu ala khamsati abwabin. Jadi Kitabus Shiyam dalam kitab ini mengandung berapa bab? 5 bab. Setiap bab mengandung pembahasan beberapa pembahasan. Iddatu masail, ya, beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'rifus shiyam. Jadi pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian dari as-shiyam itu apa. Wa bayanu arkanihi, dan penjelasan tentang rukun-rukun as-shiyam tersebut. Jadi pada pembahasan yang pertama, apa yang akan kita bahas? Pengertian shiyam. Kemudian yang kedua apa? Dan rukun-rukunnya. Ahsan tuh. Baik, sekarang kita masuk kepada ta'rifus shiyam. Apa yang dimaksud dengan as-shiyam tersebut?
Qala, penulis berkata, asyamu fil lughati al-imsaku ala syai'. Asyamu fil lughati, siyam secara bahasa adalah al-imsaku ala syai', yang artinya menahan diri dari sesuatu. Sesuatu ini sifatnya umum. Misalkan antum menahan diri dari berbicara, antum bisa mengatakan dalam bahasa Arab, sumtu anil kalam, aku sedang atau aku berpuasa dari berbicara. Ya, kalau antum ingin berpuasa dari belajar, ya sumtu atau asumu anid dirasah, aku ya menahan diri, berhenti dari belajar. Ini jadi secara bahasa asyam itu apa? Menahan diri dari sesuatu. Al-imsaku ala syai'. Asy-syai' di sini umum, apapun dia. Jadi sudah paham kita ya makna asyam menurut apa? Bahasa asyam lughatan. Sekarang kita masuk asyam syar'an. Ini yang penting dan ini yang akan kita amalkan. Makna asyam menurut syariat. Apa yang dimaksud dengan asyam menurut syariat? Wa fi syar'i, dan menurut syariat asyam itu adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil muftirati ma'an niyyati min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syams. Menurut syariat asyam itu adalah al-imsak, menahan diri dari apa? Anil akli, dari makan, wasyurbi, dari minum, wasairil muftirat, dan dari segala yang membatalkan asyam atau puasa tersebut, ma'an niyyati, yang disertai atau didahului dengan niat. Wajib didahului dengan niat. Karena kalau seandainya ada orang makan minum tapi niatnya tidak mendekatkan diri kepada Allah, ini bukan puasa syar'i. Boleh jadi puasa diet, ya kan? Boleh jadi puasa ya untuk mengurangi makan saja, bukan puasa dalam rangka ta'abbudan wa taqarruban ila Allah azza wajalla, bukan dalam rangka untuk menyembah, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faham tum? Nah, kapan waktunya kita menahan? Kapan waktunya kita menahan? Min tulu'il fajri shadiq, mulai dari terbitnya fajar shadiq, artinya mulai dari masuknya waktu subuh. Kapan kita memulainya? Kapan? Ya, kapan kita memulai menahan puasa? Mulai masuknya waktu subuh. Kapan berakhirnya? Ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Inilah waktu permulaan dan waktu berakhirnya kita saum tersebut. Thayyib. Ada sebuah hadis ya yang mungkin antum pernah mengamalkan hadis ini. Namun Ustaz perlu menyampaikan kepada antum ya tentang sebuah hadis yang sering diamalkan oleh kaum muslimin ya. Akan tetapi hadis ini lemah. Hadis ini dhaif. Karena yang pertama bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an mengatakan apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lahumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimu siyama ila lail. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakum, sampai menjadi jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam, dan itu pertanda masuknya waktu subuh, kelihatannya fajar shadiq. Ya. Tsumma atimu siyama ila lail, kata Allah. Kemudian setelah itu sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam dalam istilah syariat adalah setelah matahari terbenam. Itu dikatakan malam, sehingga sudah berganti hari. Apa hadisnya? Perhatikan ini. Sehingga banyak orang bermudah-mudahan dengan hadis ini.
Hadisnya adalah idza sami'a ahadukumun nida, apabila salah seorang di antara kalian mendengar orang azan, wal ina'u fi yadihi, kemudian ya bejana atau gelas di tangannya, fala yadhahu, jangan dia letakkan, jangan dia tinggalkan, hatta yaqdi hajatahu minhu, sampai dia menunaikan hajatnya, maksudnya sampai dia menghabiskan minuman itu, ya. Maka hadis ini para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang muttarib, hadis yang goncang, hadis yang lemah. Sehingga Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan tentang hadis ini, hadza hadisun muttaribun la yuhtajju bihi. Ini hadis yang goncang, dan hadis yang goncang muttarib ini termasuk hadis dhaif, la yuhtajju bihi, yang tidak boleh berhujjah dengannya. Paham? Ya, kemudian banyak ya takhrijnya. Sehingga kita tidak boleh bermudah-mudahan, ya. Sehingga ada orang ya pas orang azan baru dia makan sahur, batal puasanya. Kenapa? Karena sudah habis waktunya. Adapun hadis yang mengatakan seperti yang Ustaz baca, kalau seandainya kalian mendengarkan azan kemudian masih ada tersisa makanan atau minuman, ya, maka habiskan. Maka hadisnya lemah. Yang bilang lemah bukan Ustaz, yang bilang lemah adalah Al-Imam Al-Baihaqi, ulama salaf, ulama yang hidup ratusan tahun sebelum kita lahir. Paham? Ya. Maka kapan batasannya? Setelah azan, ya. Setelah azan tidak boleh lagi kita minum makan. Sudah. Karena waktu itu adalah setar kita imsak, karena sudah masuk waktu imsak, waktu menahan. Paham tuh? Ya. Apa alasannya hadis ini lemah? Karena ada perawi salah satunya dalam hadis itu, ya, yang banyak salahnya, yang lemah hafalannya. Perawi itu namanya Asim bin Bahdalah. Siapa? Asim bin Bahdalah. Sehingga para ulama menilainya ya jujur namun lemah hafalannya. Imam Ahmad berkata, kana katsirul khata', dia sering melakukan kesalahan ketika menerangkan hadis sebagaimana dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal nomor 1532. Ya. Kemudian Imam Ibnu Hajar juga berkata tentang rawi Asim bin Bahdalah ini, saduqun lahu awhamun, dia memang jujur tapi banyak auhamnya, banyak memiliki ya auham, keraguan-raguannya, sehingga dia bukanlah perawi yang thiqah. Dan hadis ini ya juga menyelisih daripada dalil surah Al-Baqarah 187 yang Ustaz bacakan tadi. Kemudian juga menyelisih hadis yang lebih sahih. Ya, jadi kalau ada hadis yang perawinya shaduq menyelisih hadis yang lebih kuat dalam ilmu hadis, itu namanya syadz. Ya, apa pengertian hadis syadz? Mukhalafatu man huwa awsaqu minhu, menyelisihi riwayat hadis yang lebih thiqah daripada dia. Itu mana syadz. Maka hadis ini selain muttarib dia juga syadz. Mana hadis yang lebih thiqah yang dia selisih? Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal itu azannya di malam hari, yaitu azan pertama ketika salat subuh. Fakulu washrabu, maka makan minumlah kalian, hatta yu'adzinu ibnu Ummi Maktum, sampai ya Ibnu Ummi Maktum azan, yakni tidak boleh lagi makan dan minum. Apa itu? Maka hati-hati ya. Ya, kalaupun hadis ini sahih, kata Imam An-Nawawi, kalaupun hadis ini sahih, hadis kalau kalian yang Ustaz bacakan tadi ya, kalau kalian mendengar azan kemudian masih ada minuman di tangan atau nasi di genggaman ya kan, di tangan, maka sempurnakanlah itu. Kalaupun itu sahih, maka yang dimaksud dengan azan itu adalah azan yang pertama. Ya, artinya kalau azan yang pertama dalam sholat subuh masih boleh kita makan
minum karena belum masuk waktu fajar shadiq. Apa kita Imam An-Nawawi? Beliau mengatakan in sahha, kalaupun dianggap sahih hadisnya, fal muradu bihi, maka yang dimaksud dengan azan dalam hadis itu al adzanul awal, azan yang pertama, duna adzanil fajri, bukan azan yang kedua yang menandakan masuknya waktu subuh. Hati-hati antum yang pernah seperti itu, hati-hati, jangan lakukan lagi ya, karena hadisnya lemah ya. Kemudian maksudnya juga bukan ketika azan subuh. Karena azan subuh itu adalah waktu kita untuk menahan diri dari makan dan minum. Paham tuh? Iya, ahsan tuh. Baik, ya, kita kembali kepada kitab Fikih Al-Muyassar ini. Ya. Iya. Jadi kita sudah tahu ya bahwasanya asyam menurut syariat adalah apa? Menahan diri dari makan, minum dan segala yang membatalkan puasa disertai dengan niat mulai dari terbitnya fajar shadiq atau waktu subuh sampai tenggelam matahari. Kemudian kita masuk kepada rukun-rukunnya. Arkanuhu, rukunnya. Penulis mengatakan di sini min khilali ta'rifis siyam fil istilah, berdasarkan ya dari pengertian asyam menurut istilah tadi, yattadihu anna lahu ruknaini, maka menjadi jelas bahwasanya asyam itu memiliki dua rukun asasaini ya, yang utama, dua rukun yang utama. Asasaini huma, dua rukun itu adalah al-awwali, yang pertama, rukun puasa yang pertama, al-imsaku anil muftirati, menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubi syams, mulai dari terbitnya fajar shadiq, artinya mulai dari masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Ya, enggak nyatat. Apa pengertian asyam menurut istilah? Coba menurut syariat. Gimana? Tidak dengar? Kuatkan dikit suaranya. Hah? Dari segalanya. Hah? Iya. Ini menurut syariat. Setelah itu menahan diri dari apa? Kan tak nyimak, dicatat ya, catat. Antum harus catat. Jangan betul-betul kajian tak catat, ya catat. Hafiz, catat juga tuh. Ya. Taib. Dicatat ya. Dicatat. Jadi kita sudah masuk kepada rukun puasa. Jadi rukun puasa ada berapa? Ada dua. Yang pertama tadi apa? Iya. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Kapan? Mulai dari terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Asal tuh. Dalilnya, catat dalilnya, surah Al-Baqarah ayat 187. Wa dalilu hadar rukni qauluhu ta'ala, dalil dari rukun ini adalah firman Allah Ta'ala, fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ila lail. Ya, Ustaz baca lambat-lambat. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ila laili. Faham? Ya, yang artinya fal'ana, dan sekarang, bashiruhunna. Apa artinya itu? Ya, bashiruhunna apa artinya? Ya,
Ya, dan sekarang campurilah mereka istri-istri kalian tersebut, ya. Perhatikan, karena sebelum ayat ini turun, ya, sebelum ayat ini turun, orang yang berpuasa itu tidak boleh untuk mendatangi istrinya sampai ya malam, sampai isya belum boleh. Sebelum ayat ini turun, kemudian hukum itu dihapus, dinasakh, mansukh, dihapus. Itu bentuk puasa di awal-awal, ya, sebelum ayat ini turun. Susah, ya, berhubungan juga nggak boleh sampai malam. Namun setelah turun ayat ini, maka Allah mengatakan fal'ana, maka sekarang bashiruhunna, campurilah istri-istri kalian itu, wabtaghu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah tetapkan atas kalian. Boleh kalau sudah ya terbenam matahari, sudah masuk waktu maghrib, boleh bebas. Nanti mulai lagi dari terbit fajar shadiq, itu tidak boleh lagi karena sudah masuk waktu imsak. Ingat, waktu imsak itu mulainya setelah azan. Tidak ada waktu imsak itu 10 menit sebelum azan, itu tidak ada. Mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan itu hukumnya haram. Iya. Namun disunnahkan, perhatikan, namun disunnahkan kita untuk menjarakkan. Memang ada hadisnya. Disunnahkan kita untuk menjarakkan antara makan sahur dengan azan selama membaca kurang lebih 50 ayat, sekitar 15 menit lah. 50 ayat. Berdasarkan hadis sahih. Kalau nggak salah Ustaz akan kita baca antar, ya. Akan tapi agak lama pembahasannya. Dari Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kam kana bainas sahur wal adzan?" Berapa jarak? Kam kana qadru, ya. Kam kana al-qadru bainal adzani was sahur? Berapa jarak antara azan dan makan sahur? Maka Nabi menjawab, qala qadru 50 ayatan. Berapa ukuran jarak antara makan sahur dan azan? Maka Nabi menjawab, seukuran engkau membaca 50 ayat. Ustaz sudah coba ini, Ustaz hidupkan timer, ya kan. Kemudian Ustaz baca surah Al-Baqarah, ya, yang agak panjang-panjang, ya kan. Tapi kalau pendek-pendek lebih cepat lagi, ya kan. Kalau ayatnya pendek-pendek, ya, Ustaz baca ayat yang agak panjang gitu, ya. Nah, Ustaz mampu membaca dengan tartil 12 menit. Ada yang juga yang baca 15 menit. Itu sudah tartil itu. Tapi kalau antum baca dengan hadar bisa 5 menit itu. Nah, tapi Ustaz bacanya dengan tartil. Itu cuma 12 menit. Itu batasannya, ya. Antara apa itu? Antara makan sahur dan azan. Ini waktu sunnah hukumnya. Ini waktu yang dianjurkan, bukan wajib. Bukan yang dianggap oleh masyarakat umum. Kalau masyarakat umum bilang, kalau yang di kalender, ya kan, yang di kalender yang di luar sana, waktu imsak itu dibuatnya sebelum azan. Ini keliru. Itu belum waktu imsak, itu waktu, boleh jadi kita anggaplah itu waktu mustahab untuk ya tidak makan lagi. Karena memang Nabi mengatakan disunahkan untuk makan sebelum 50 ayat, ya kan, yang kita baca sebelum azan itu. Paham? Baik. Kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi rukun puasa yang pertama apa, Hilmi? Ya. Apa? Dari dalilnya apa? Surat apa, ayat ke berapa? Antum? Bukan 82. 187. 82 pula. 187. Coba Wildan, coba baca ayatnya. Coba ayatnya baca, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Coba hafal, ya. Besok hafal, ya. Iya, dihafal itu. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kemudian penulis melanjutkan, wal muradu bil khaytil abyadi,
yang dimaksud dengan benang putih, wal khaytil aswadi, dan benang hitam, bayadun nahari wa sawadul laili, adalah putihnya atau terangnya waktu siang dan gelapnya atau hitamnya waktu malam. Ini maksud dengan benang putih dan benang hitam. Artinya sudah jelas masuk waktu subuh, itu maksudnya. Paham? Nah, itulah waktu kita mulai imsak, waktu mulai menahan. Ya. Kemudian kita masuk rukun yang kedua. Rukun yang keberapa? Yang kedua, asani, rukun yang kedua, an-niyatu, adalah niat. Ingat ya, niat itu adalah, maksud dari niat itu adalah tujuan. Niat secara bahasa artinya adalah al-qasdu. Imam An-Nawawi mengatakan niat secara bahasa artinya adalah al-qasdu, tujuan, kehendak hati. Ya, apa yang ingin kita lakukan itu adalah peran niat, itu pekerjaan niat. Ya, coba jangan ada yang ketawa-ketawa, itu apa itu? Nyatat, jangan ketawa-ketawa. Ya, ketua kelas ini, ketua kelas 8 itu, jangan ketawa-ketawa. Iya. Baik. Jadi niat secara bahasa apa? Al-qasdu. Nanti Ustaz kasih pertanyaan antum, yang bisa jawab nanti Ustaz kasih hadiah. Hadiahnya mushaf, ya, tapi dibaca karena itu mushaf wakaf. Atau baca itu ya. Antar Ustaz kasih pertanyaan seputar materi yang Ustaz bahas ini, yang bisa jawab Ustaz kasih hadiah mushaf. Jangan untuk enggak remeh mushaf itu ya, itu kalamullah. Betul? Baik. Jadi niat, kata Imam An-Nawawi, enggak ada di buku dia, niat itu secara bahasa artinya apa? Al-qasdu. Apa? Al-qasdu artinya tujuan kita. Misalkan antum mau pergi ke pasar, kan sudah ada planning di hati antum kan? Antum mau pergi ke pasar misalkan, lah ada enggak planning di hati antum? Udah ada enggak? Ada. Itulah niat itu. Antum nak pergi ke pasar, tujuan dalam hati antum kan terdetik dulu dan dalam hati itu. Antum nak pergi ke masjid ini, itu sudah ada niat antum. Ngapain ke masjid kalau nak sholat, ya kan? Itu niat. Jadi niat itu adalah sesuatu yang merupakan tujuan maksud hati kita. Ya, itu niat. Dan niat itu ulama sepakat, mahalluha al-qalb, tempatnya itu hati. Dan niat bukan pekerjaan mulut, ingat, bukan pekerjaan lisan. Niat itu pekerjaan apa? Pekerjaan hati. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ulama Ahlussunnah, beliau mengatakan at-talaffudzu bin niyati bid'atun. Ini bukan kata ustaz, kata ulama ya. Melafazkan niat itu hukumnya bid'ah, dan kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Maka tidak boleh kita melafazkan niat, ya kan? Walaupun ada ijtihad ulama, ijtihad yang menyalahi nas tidak dianggap. Betul? Ya, kan ada alasan orang, kan ada Imam Sifulan mengatakan boleh melafazkan niat dalam agama itu. Ulama Sifulan bukan nabi. Niat ini masalah ibadah. Kata Imam Ibnu Katsir, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalau seandainya itu baik, ya, sesuatu yang berhubungan dengan agama, ibadah, akidah dan lainnya, kalau seandainya itu baik, pasti para sahabat telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan melafazkan niat. Betul? Iya, para sahabat tidak pernah mengamalkan. Maka untuk itu kita niat cukup di hati. Tidak boleh antum bilang nawaitu sauma wadin, tidak ada itu. Betul? Iya. Itu niat, ya. Jadi niat tepatnya di hati. Kemudian penulis berkata, bi an yaqsidas shaimu, seorang yang berpuasa berniat, memaksudkan bihadal imsaki, dengan menahan ini, dengan puasa ini, anil muftirati, dari seluruh yang membatalkan puasa. Lihat,
ibadatallahi azza wajalla. Jadi niat kita harus dalam rangka untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Niat kita harus ibadah. Ya, bukan untuk hanya sekedar diet. Ya. Untuk dunia bukan. Niat kita untuk apa? Puasa itu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah, karena puasa adalah perintah. Hafiz, jangan ketawa-ketawa ya, perhatikan, fokus, simak. Yang belakang juga, cahaya, simak ya. Nah, cahaya, nyatat cahaya, pakai lampu dua. Iya, baik, iya. Jadi niat ya. Jadi rukun puasa yang kedua apa? Apa rukun puasa yang kedua? Niat. Asal tuh. Jadi seorang yang berpuasa itu meniatkan ketika dia menahan diri dari yang membatalkan puasa, niatnya adalah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini fungsi niat. Ya, kemudian beliau akan menjelaskan kepada kita fungsi niat. Perhatikan ini penting. Nah, nanti antum ustaz tanya apa fungsi niat, antum jawab dengan jawaban ini. Kata beliau, fan niyatu, maka niat itu ya, fa bin niyati, maka dengan niat tatamayyazul a'malul maqsudatul lil ibadah an ghairiha minal a'mal. Dengan niat akan terbedakan. Jadi niat itu fungsinya untuk membedakan antara ibadah yang kita tujukan, antara perbuatan yang kita maksudkan untuk ibadah dan yang selain ibadah. Itu fungsi niat. Jadi niat itu fungsinya yang pertama, catat itu ya. Fungsi niat yang pertama untuk membedakan perbuatan itu ibadah dan bukan ibadah. Untuk membedakan perbuatan itu ibadah dan yang bukan ibadah. Contoh mandi. Mandi itu ada yang hukumnya ibadah seperti mandi wajib, ya kan? Mandi wajib itu dikatakan mandi wajib kalau kita dahului dengan niat. Dalam hati kita berniat ingin mengangkat hadas besar. Beda dengan mandi biasa. Beda dengan mandi hanya untuk membersihkan badan dari kotoran, ya kan? Maka penting niat, karena niat itu bisa membedakan antara perbuatan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Itu fungsi niat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa bin niyati tatamayyazul ibadatu ba'duha an ba'dhin. Dengan niat akan bisa dibedakan antara sebahagian ibadah dengan sebahagian yang lain. Jadi niat bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, itu tergantung dengan niat. Jadi niat yang kedua fungsinya adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Paham tuh? Seperti itu. Ya. Ada umroh, ada haji. Apa yang membedakan niat? Ada orang ya tawaf ya. Ada tawaf wajib yang merupakan rukun haji atau umroh. Ada pula tawaf sunnah. Apa yang membedakan niat? Jadi fungsi niat yang kedua adalah membedakan antara ibadah satu sama lain. Paham tuh? Kemudian ya, fungsi niat ya yang berikutnya ya, dua aja. Jadi dalam kitab ini disebutkan dua aja, dua fungsi niat. Ustaz ulangi ya. Fungsi niat yang pertama apa? Coba. Apa? Ya, membedakan antara ibadah yang bukan ibadah. Kemudian yang kedua, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ahsantum. Kemudian di sini beliau mengatakan fayaqsidus shaimu, maka orang yang berpuasa itu meniatkan atau memaksudkan bihadza siyam, dengan puasa ini apa yang dia maksudkan ya, imma siyam Ramadan, baik itu puasa Ramadan, au ghairuhu, atau yang selainnya, min anwa'is siyam, dari jenis-jenis puasa yang lain. Itu tergantung dengan niat. Ada orang yang niatnya puasa Senin Kemis, ada yang niatnya puasa Ayyamul Bid, ada yang puasa Tasu'a, Asyura, puasa Arafah, ya kan? Ada pula puasa wajib. Nah, ini tergantung apa itu? Tergantung niat. Itu fungsi niat. Jadi ada dua fungsi niat yang disebutkan oleh penulis kitab ini.
Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua atau permasalahan yang kedua, masih pada bab yang pertama ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, hukmu siyami ramadhana wa dalilu dzalik, hukum puasa di bulan Ramadan dan dalil atas hal itu. Apa dalilnya? Ini penting antum. Ingat ya, Ustaz pernah juga menyampaikan sama antum, ilmu itu apa arti ilmu? Menurut istilah ya, kalau menurut bahasa, ilmu itu masdar dari alima, ya'lamu ilman, ya. Sehingga Al-Imam Al-Juwaini ya dalam kitabnya Al-Waraqat, kemudian kitabnya itu dinazam oleh Al-Imam Al-Imriti, ya, mengatakan tentang definisi ilmu. Ya kan, ilmu itu al-ilmu ma'rifatul ma'lumi in tabaqat li wasfihil mahtumi, gitu ya. Al-ilmu ma'rifatul ma'lumi in tabaqat li wasfihil mahtumi, kata Imam Al-Imriti ketika beliau menazamkan kitab Al-Waraqat usul fikih yang ditulis oleh Imam Al-Haramain atau Imam Al-Juwaini. Coba untuk ulangi lagi bagaimana pengertian ilmu menurut Imam Al-Imriti dalam nazam Al-Waraqat yang Ustaz bacakan tadi. Coba. Jadi kita kalah dengan Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i sekali didengar udah hafal dia. Ya kan, kalau kita udah sering-sering kita dengar udah hafal-hafal juga. Ya kan? Itu bedanya kita sekarang dengan imam mutaqaddimin ya. Imam mutaqaddimin sekali dengar udah hafal langsung. Paham? Jadi ilmu menurut Imam Imriti adalah al-ilmu huwa ma'rifatul ma'lumi intabaqat li wasfihil mahdumi. Catat itu. Itu dalam bait syair ya. Al-ilmu ma'rifatul ma'lumi. Al-ilmu ma'rifatul ma'lumi intabaqat li wasfihil mahdumi. Intabaqat li wasfihi al-mahdumi. Ya, gampang itu ya. Paham? Ya. Jadi ilmu itu adalah ma'rifatul ma'lum ya, mengetahui sesuatu yang diketahui gitu ya. Mengenal sesuatu yang diketahui. Bagaimana ilmu itu? Syaratnya in tabaqat, apabila sesuai, tabaqat itu sesuai ya, liwasfihi, sifat yang diterangkan oleh ilmu itu terhadap realita, itu ilmu. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang sesuai dengan realita, yang dia sama, mahtum itu artinya persis sama dengan realita yang ada. Paham tuh? Contoh gula, ilmu tentang gula. Gula itu rasanya manis, itu ilmu. Kenapa? Dia tabaqat liwasfi. Kalau ketika kita cicipi gula itu yang manis, jadi ilmu kita tentang gula itu manis, berarti itu ilmu. Pengetahuan kita bahwasanya gula itu manis itu ilmu, karena dia tabaqat liwasfihi mahtumi, karena dia cocok dengan realitanya, dengan sifat aslinya. Paham? Nah, kata Imam Ibnu Utsaimin, ilmu itu adalah idraku syai'i ala ma huwa alai idrakan jaziman, pengetahuan kita terhadap sesuatu ala ma huwa alai, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan realitanya, dengan pengetahuan yang pasti. Jazim itu artinya yang yakin, yang cocok dengan realitanya, kenyataannya. Paham tuh? Ya. Baik. Nah, ini tentang ilmu ya. Ya. Baik, kita kembali kepada pembahasan yang kedua ini, ya, tentang hukum puasa Ramadan. Artinya antum harus berilmu tentang ini. Artinya ketika antum tahu ilmunya, maka antum akan bisa menghukuminya. Ya. Apa ilmu tentang hukum puasa ini? Inilah yang akan dibahas oleh penulis. Ilmu itu kata Imam Ibnu Abdul Bar ya, adalah ma'rifatul haqqi bidalili. Antum tahu kebenaran dengan dalilnya. Itu ilmu dalam konsep syariat Islam. Tadi yang Ustaz bahas itu ilmu secara bahasa, ilmu dalam pengertian secara umum.
Namun secara khusus ilmu agama itu artinya adalah kita mengetahui ya kebenaran agama bidalilihi, dengan dalil-dalilnya. Tapi kalau antum cuma tahu hukum apa, hukum puasa wajib, apa dalilnya, tidak tahu, antum belum dikatakan berilmu. Karena ilmu dalam agama itu ma'rifatul haq bidalilihi. Antum tahu kebenaran dengan dalilnya. Paham tuh? Iya. Baik. Kemudian penulis berkata di sini, faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan. Allah azza wa jalla telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsah, dan Allah menjadikan puasa Ramadan salah satu dari rukun Islam yang 5. Dan dalilnya ini, ya. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Hukum puasa apa? Wajib, fardu ain, wajib aini, ya, bukan fardu kifayah atau wajib kifayah, fardu ain. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya ini, wadzalika fi qouli ta'ala, hal itu ya berdasarkan firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalilnya. Kalau antum sudah tahu hukumnya wajib, tahu dalilnya, antum sudah berilmu itu. Paham tuh? Iya. Kemudian dalilnya lagi adalah surah Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas ya wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Yang artinya bulan Ramadan ya adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas daripada petunjuk itu dan sebagai pembeda. Barang siapa di antara kalian yang melihat masuknya bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Ini dalil dari Al-Quran. Sekarang dalil yang kedua, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 rawahu Abdullah bin Umar, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh oleh Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia. Hadis tentang rukun Islam itu dalil yang kedua. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hafiz, jangan ngota ya. Hafiz, ngota lagi ini. Ya, perhatikan, jangan ngota ya. Kalau Ustaz lagi menjelaskan, tahan dulu. Puasa dulu dari ngobrol ya. Tahan dulu omongannya. Ya, jangan ngota terus. Di kelas, di masjid ngota terus. Ya, harus fokus kita. Paham tuh? Baik, iya. Iya. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa haji baitil haram man istata'a ilaihi sabila. Itu dalil yang kedua tentang rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun 5 rukun. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama ada syahadat. 2 kalimat syahadat. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang kedua wa iqamis shalah. Yang ketiga wa ita'iz zakah. Yang keempat wa shaumi ramadan. Yang kelima wa haji baitil haram man istata'a ilaihi sabil. Ya, baik. Ya, kemudian dalil yang ketiga, catat ini. Dalil yang ketiga adalah walima rawahu Thalhah bin Ubaidillah, hadis yang telah diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Siapa nama perawi yang ketiga ini? Thalhah bin Ubaidillah. Beliau menceritakan anna Arabiyan, ada orang Arab Badui, Arab ya pedesaan, orang Arab kolot ya, orang Arab yang primitif gitu. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ira ra'si, dalam keadaan rambut yang acak-acakan. Faqala, lantas Arab Badui ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shiyam. Informasikan, sampaikan kepadaku wahai Rasulullah apa yang telah Allah wajibkan puasa atasku. Qala, maka Rasulullah menjawab,
syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Qala Arab Badui ini bertanya lagi, hal alayya ghairuh, adakah kewajiban selain itu atasku? Maka Rasul menjawab, la, enggak ada, illa an tatawwa syai'an, kecuali engkau mengerjakan puasa tatawwu' atau puasa sunnah. Jadi hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Jadi ini dalil dari hadis ya, dari Al-Qur'an sudah Al-Baqarah 183 dan 185. Kemudian hadis Abdullah bin Umar, kemudian hadis Ubaidullah Talha bin Ubaidillah. Jadi ada 4 dalil ya yang disebutkan dalam kitab ini. Kemudian dalil yang ketiga adalah ijma'. Ijma' ini juga dalil ya. Ijma' juga dalil setelah Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan yang keempat qiyas. Kemudian kata beliau, wa qad ajma'atil ummatu, dan umat Islam semuanya telah sepakat, telah ijma' ala wujubi siyami Ramadan, wajibnya puasa Ramadan, wa annahu, bahwasanya puasa Ramadan itu ahadu arkanil Islam, salah satu rukun Islam, allati yang ulimat minad dini bid darurah, yang telah diketahui dari agama ini secara darurat. Artinya harus tahu, tidak boleh lagi tidak tahu, tidak diberikan uzur, karena ini rukun Islam kan itu. Wa anna munkirahu, dan orang yang mengingkari, kalau ada orang yang mengingkari, oh puasa itu tidak wajib, puasa Ramadan itu, maka na'udzubillah, maka perbuatannya ini bukan orangnya. Kalau orangnya jahil maka tidak kena ini secara umum. Maka perbuatan orang yang mengingkari puasa itu adalah wa anna munkirahu kafirun, adalah kafir, murtadun anil Islam, dia bisa murtad dari Islam, orang yang mengingkari kewajiban puasa. Kalau dia mengingkari kewajiban puasa, berarti dia mendustakan Allah, karena yang mewajibkan puasa siapa? Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 183 tadi. Kemudian yang kedua, kalau dia mengingkari kewajiban puasa, berarti dia mengingkari Nabi, ya, mendustakan Nabi. Dan orang yang mendustakan Nabi tentu dia, na'udzubillah, bisa mengancam keislamannya. Paham tuh? Iya. Fathabata bidzalika, maka berdasarkan hal itu ditetapkan fardhiyatus shaumi, kewajiban puasa. Dengan apa dalilnya? Bil kitab, dengan Al-Quran, wa sunnah, dengan sunnah, wal ijma', dan secara ijma'. Wa ajma'al muslimun, dan ulama kaum muslimin telah sepakat ala kufri man angkarahu, atas kufurnya orang yang mengingkari kewajiban puasa. Paham tuh? Ya, maka hati-hati, jangan pernah kita mengingkari kewajiban puasa, karena ini adalah perkara yang sangat fatal sekali. Faham tuh? Baik. Baik, karena sudah jam 5 lewat ini ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Sebelumnya, ya Ustadz mau ngasih satu pertanyaan dulu. Ini pertanyaan berhadiah mushaf. Baik. Tadi Ustadz telah menjelaskan satu hadis ya di pembahasan Ustadz ya, yang mana hadis ini sering diamalkan oleh kaum muslimin ya, hadisnya lemah. Coba antum sebutkan lagi hadisnya dan apa alasan lemah, siapa yang mengatakan hadisnya mutarib, dan siapa perawi yang dilemahkan oleh ulama hadis dari hadis itu. Yang bisa tunjuk tangan ya. Ya, silakan. Satu aja. Ayo. Coba. Ya. Nah, coba. Coba. Ada yang bisa? Ada yang hafal hadisnya? Ada yang hafal, Masya Allah. Subhanallah ya. Maka dicatat. Ya, Ustaz turunkan pertanyaannya. Jadi hadisnya adalah idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u fi yadihi fala yadha'u hatta yaqdi hajatahu, itu hadisnya. Hafalan tuh? Ya, idza sami'a
ahadukumul adzana, apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan, wal ina'u fi yadih, dan ina itu bisa diartikan ini secara konteks kita gelas atau makanan di tangannya, maka jangan dia buang makanan itu, jangan dia letakkan sampai dia makan gitu ya. Ini hadisnya muttarib. Yang bilang muttarib adalah siapa? Itu aja. Yang bilang hadis ini muttarib itu siapa? Yang bisa silakan. Yes. Ahsanta, Masya Allah, antum dapat hadiah. Siapa namanya? Namanya siapa? Sebutkan nama lengkap, kelas berapa? Nama siapa? Nama lengkap. Dah dengar Ustaz? Kelaskan lagi. Siapa? Aji Putro Wijaksono. Ya. Asanta ya, barakallahu fikum. Wa ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.